Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk kesekian kalinya di hari ini kita bersyukur karena rahmat, nikmat dan karunia yang terlimpah kepada kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini. Allah telah mengantarkan kita ke Ramadan yang ke hari ke-16 ya. Iya, hari ke-16, malam ini malam ke-17. Luar biasa, para hadirin, tidak terasa padat sekali waktu kita jalani di bulan Ramadan ini. Sudah lebih dari separuhnya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, semua ibadah di bulan ini menjadi amal yang dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amalan sholihah makbulah di sisinya. Namun di sisi lain, para hadirin, ada hal yang mengkhawatirkan. Apa? Dengan cepatnya perasaan waktu itu berlalu, khawatirnya kita keteteran, tidak bisa mengimani cepatnya waktu berlalu itu. Dan di satu sisi juga Rasul sudah menjelaskan bahwa di antara ciri-ciri datangnya kiamat itu adalah waktu berjalan terasa begitu cepat, terasa begitu cepat, sehingga kata hadis itu setahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, sehari terasa 1 jam. Gitu. Yang kita khawatirkan mudah-mudahan tidak terjadi keteteran dalam ibadah, dalam arti waktu terasa begitu cepat sementara kita lelet lambat dalam beramal. Baik para hadirin, pada kesempatan ini saya diamanati untuk menyampaikan tema terkait dengan memahami apa membaca Al-Quran dan hikmahnya. Iya, di dunia ini para hadirin dan di semua agama hanya ada satu kitab suci yang dianjurkan untuk dibaca dan menjadi ibadah membacanya walaupun tidak paham arti dan maksudnya. Apa itu? Al-Quranul Karim. Sepakat para ulama membaca Al-Quran itu walaupun tidak paham, hanya membaca huruf-hurufnya, membaca lafaz-lafaznya, wakiro atuha ibadah, itu kata ulama. Membacanya itu adalah ibadah. Dan kalau membacanya ibadah, maka pasti dapat pahala. Dan paling jelas disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadisnya bahwa setiap bacaan Al-Quran itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sehingga mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, dan mim sehuruf. Likulli harfin asyra hasanah, bagi setiap huruf yang dibaca ada 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca 1 lembar saja, 1 ain saja, apa yang 1 juz dan seterusnya, tinggal hitung saja berapa huruf yang dibaca dikali 10. Itu luar biasa. Hanya Al-Quranul Karim. Kata Quran itu berasal dari kata qoro'a, makanya harus terus dibaca para jemaah. Dan kan Quran itu kitab suci, firman Allah Azza wa Jalla. Karena dia suci, karena dia firman Allah, maka dia suci, maka pembacanya juga harus ada adabnya. Beda dengan baca Quran atau baca buku apapun, termasuk baca hadis, beda.
Sebaca hadis tidak nilai ibadah, kecuali tujuan membaca hadis untuk dipahami, dimengerti, lalu diamalkan, disebut jadi ibadah. Kalau Quran tidak baca sudah ibadah. Karena kitab suci firman Allah, maka membacanya ada adabnya. Ada membacanya diawali dengan kata Al-Quran, Baikal Al-Quran Fastaqid billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau hendak membaca Al-Quran, harus isti'adah dulu, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang biasa kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Terus bacanya tidak sembarang baca, asal baca terabas baca, tidak. Ada aturan dan ketentuannya yang disebut dengan tajwidnya. Ada panjang pendeknya, gampangnya gitu kan. Ada panjang, mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Ada yang rada panjang, ada yang hanya sebentar panjangnya, 2 harokat sampai dengan 4 harokat sampai dengan 6 harokat, begitu dalam Quran itu. Ada yang namanya gunnah, ada yang namanya idgham, ada yang namanya ikhfa, ada yang namanya idhar. Semuanya harus jelas baca Al-Quran itu. Tidak boleh sembarangan baca Al-Quran, itu adabnya. Di samping itu ada baca Quran juga, sebaiknya kondisi kita dalam keadaan suci, bersih dari hadas. Yang akan dibaca firman Allah adalah yang suci, maka sepatutnya kita juga suci. Memang tidak wajib, tapi sebagai adab. Bahkan kalau kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, para hadirin, jangankan beliau itu mencatat Quran, mau baca Quran, mau mencatat hadis saja, Imam Ahmad itu wudhu dulu. Karena hadis juga adalah sabda Rasulullah. Dan sabda Rasul itu bukan perkataan dari hawa nafsu, dari pikiran dan perasaan semata, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Dengan ayat keempat surat An-Najm surah 53, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adab-adabnya. Lalu yang bagus baca Quran itu baca Quran di mushafnya, atau baca Quran di selain mushaf, HP gitu kan, ada aplikasi ya Quran. Mana yang lebih bagus diutamakan jemaah? Baca Quran di mushaf dengan yang di HP? Tentu yang di mushaf. Apa bedanya? Kan Quran juga beda. Quran yang di mushaf itu berbeda dengan Quran yang di HP. Nyimpannya juga harus hati-hati, ya kan. Kalau bisa, kalau orang-orang dulu man, percaya saking menghormati Al-Quran itu tidak boleh diletakkan di bawah. Kalau HP taruh di mana saja. Kalau Quran mushaf kan nggak benar kita bawa ke toilet ya. Kalau Quran yang di HP boleh jadi berkali-kali dibawa ke toilet gitu kan, beda. Maka lebih bagus kita membaca Quran itu yang di mushaf Al-Qurannya itu. Nah, itulah perintah membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini lebih intens lagi baca Qurannya, lebih dekat lagi, lebih bersahabat lagi dengan Al-Quranul Karim. Rasul mengumpamakan dalam banyak hadis tentang baca Quran. Misalnya beliau mengatakan, Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil qurtujjah. Perumpamaan orang mukmin yang suka baca Quran itu ibarat buah qurtujjah yang aromanya wangi dan rasanya legit, lezat, nikmat gitu. Dan orang mukmin yang tidak pernah baca Quran ibarat buah tamar, kurma kering, lari halaha atau makhulun, tidak ada aromanya tetapi rasanya manis lumayan gitu. Kalau bisa tidak hanya dibaca tapi juga dihafal. Ada yang dihafal walaupun tidak 30 juz, adalah 10 juz saja, juz ke-30. Jika juz ke-30 juga tidak dibaca, ya 30 surat. Saya lebih menjelaskan lagi, tidak bisa 30 surat, 11 surat. Kok 11 surat saja? Iya, karena kita suka sholat tarawih, kita suka sholat tahajud, kan gitu ya. Jangan sampai sholat tahajudnya suratnya Inna Athaina wal Asri, Qul Al-Falaq, An-Nas, terus muter di situ gitu.
Di tiap rakaat beda-beda baca suratnya. Itu minimal. Karena Rasul bersabda dalam hadisnya, orang mukmin yang di dalam kepalanya atau di dalam dadanya tidak ada Al-Quran, kata Rasul, itu diumpamakan sebagai ibarat rumah tua yang mau roboh. Para jemaah, apa kesan kita pada rumah tua yang mau roboh? Horor, kan? Kesannya horor, para jemaah. Jadi ibaratnya itu Rasul mengatakan orang mukmin yang dari kepalanya di dadanya tidak ada Al-Quran ibarat rumah tua yang mau roboh. Horor. Rumah horor itu banyak apanya tuh? Banyak juriknya, kata orang sana. Ya, banyak juriknya, banyak setannya, banyak jinnya dan sebagainya. Begitulah orang mukmin itu sambil membaca juga harus menghafal Al-Quranul Karim. Insya Allah, para hadirin yang di sini, insya Allah yang minimal baca hafal 11 surat selain surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah wajib dibaca, wajib hafal, bukan wajib dibaca. Jadi kalau Al-Fatihah wajib dibaca, kenapa Al-Fatihah wajib dibaca? Wajib hafal maksud saya. Karena kita sholat wajib baca Al-Fatihah, dan Rasul bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Fatihatul Kitab. Jadi wajib membaca, menghafal Al-Fatihah. Dan saya kira sepakat kita ya, surat yang paling pertama kita hafal setelah dalam Quran itu apa? Pasti surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah surat apa? Kulhu. Jadi yang paling pertama hafal Al-Fatihah, terus Al-Fatihah surat Kulhu yang pendek-pendek gitu kan. Dari kecil kita hafal banget tuh Kulhu. Makanya sampai tua dulu ketika sholat, begitu walatulin, kalau sholat sendirian langsung koneknya Bismillahirrahmanirrahim Qul ahad gitu. Itu yang paling hafal gitu ya. Iya, itulah para hadirin. Dan lagi hadis lain Rasul bersabda tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Kata Rasulullah, man qara'a al-Qur'ana wa huwa mahirun bahwa ala safarotil kirobil baror. Orang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan lancar, gitu, maka dia akan disatukan oleh Allah Azza wa Jalla bersama para malaikat yang mulia. Bayangkan, malaikat itu makhluk hamba Allah yang suci, yang tidak punya nafsu, tidak pernah melawan kepada Allah, kerjanya ibadah terus. Nah, disatukan oleh Allah bersama hamba-hambanya yang suci. Mereka yang baca Quran dengan lancar, itu penghargaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan waman qara'a al-Quran wa huwa yata'ta wa lisyakun, siapa yang baca Al-Quran yata'ta, terbata-bata, terputus-putus karena belum lancar. Wa lisyakun, keluh lidahnya kurang pasti membaca lafaz-lafaz dan huruf-hurufnya. Tapi kata Rasul, palahu ajron, dia dapat 2 pahala. Pahala yang mana? Atau dari mana pahalanya? 2 pahalanya. 1 pahala membacanya tetap dipahalai, dan yang kedua pahala semangatnya, walaupun membacanya tidak lancar, bacanya terbata-bata, dia tetap tidak minder, dia tidak malu, dia semangat membaca Al-Quranul Karim. Maka dengan demikian Quran harus menjadi bacaan wajib bagi setiap muslim. Kalau yang lain sih tidak ya. Cuman di zaman sekarang ini, zaman medsos luar biasa ya. Boleh jadi mungkin di sini tidak. Boleh jadi kita lebih banyak scroll medsos. Ya, buka WA, buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok, banyakan mana coba? Buka TikTok, buka WA, buka Facebook dengan buka Al-Quranul Karim. Seringan baca mana? Baca atau TikTok dengan Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan baca Quran di HP dapat 1 lembar, selebihnya lihat TikTok gitu. Nah, itulah para jemaah. Jadi sekali lagi lebih dekat lagi dengan Al-Quranul Karim. Salah satu ciri orang mukmin itu ya dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. Rasul itu memberi contoh, kan kebiasaan satu
kebiasaan Rasul yang tidak pernah ditinggalkan di bulan Ramadan ini adalah qiraatul Quran, tilawatil Quran bersama malaikat Jibril. Nah, mudah-mudahan kita sampai dengan hari ke-16 ini masuk ke malam ke-17 sudah 17 juz. Sisa 13 juz lagi kita tuntaskan sampai Ramadan. Syukur-syukur seperti salafus sholih. Mungkin jauh ya kita dengan salafus sholih itu. Mereka itu 1 bulan bisa tamat 3-4 kali, 1 pekan bisa tamat sekali Al-Quranul Karim gitu. Nah, minimal kita tamat sekali 30 juz dalam waktu 30 hari 30 malam di bulan Ramadan, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan fadilah qiraatil Quran, keutamaan baca Al-Quranul Karim. Dan para hadirin, apa sih hikmah, guna dan manfaatnya baca Al-Quran itu? Banyak hikmahnya. Kita ambil salah satunya di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka tatma'innu, tumanina, tenang, tentram, damai, bahagia. Didikrilah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah lah akan tercapai ketenangan, kedamaian, dan ketentraman hati. Dan ketentraman serta ketenangan hati itu sesuatu yang luar biasa, yang setiap orang pasti menginginkannya. Banyak orang yang berupaya sekuat tenaga supaya mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Dan Al-Quran telah menunjukkan kepada kita cara untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, kedamaian pikiran dan perasaan itu dengan zikrullah. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim yang lebih terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang disebut bizikrillah pada ayat itu adalah biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Iya, jadi karena itu kan ya saya bilang tadi, kalamullah, firman Allah yang suci, maka ketika kita membacanya saja akan memberikan pengaruh tersendiri dan pengaruh khusus kepada hati, jiwa, pikiran dan perasaan kita. Tenang, adem. Beda dengan dengerin lagu, beda dengan dengerin nyanyian yang diiringi oleh musik. Mungkin ketika kita mendengar musik dan nyanyian yang enak masuk telinga, sampai-sampai badan kita juga goyang, minimal goyang kepala begini, ya kan? Tapi ketenangan dan kebahagiaan itu temporal, sebentar. Sebab itu hanya ketenangan, hanya tercapai kepuasan hawa nafsu dengan mendengarkan musik-musik itu. Beda dengan membaca Al-Quran, akan mendapatkan ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Bahagia dengan baca Quran itu, seperti yang dikatakan, kalau kita membaca Al-Quran seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca Quran, para hadirin, maka impact-nya pada jiwa, hati, dan pikiran luar biasa. Apalagi jika tidak hanya sekadar membaca, tetapi juga menghafalnya, kemudian memahaminya, itu lebih besar lagi pengaruhnya terhadap hati, jiwa, dan pikiran manusia. Kita bisa mengambil banyak sejarah dan riwayat yang sampai kepada kita para diri, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kisah tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam, tertarik hatinya, tertambah jiwanya dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh
adiknya konon dibaca oleh adiknya itu adalah surat ke-20, surat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy dan seterusnya. Tertarik dan minta kepada adiknya, apa yang kau baca itu? Bukan hanya Umar bin Khattab, semua orang-orang kafir pada saat itu yang kemudian beriman dan orang kafir yang tetap kekafirannya, mereka sangat terkesan hatinya dengan Al-Quran. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Utaibah dan sebagainya, tokoh-tokoh kafir, dalam sejarah dikatakan hampir setiap malam mereka datang mengendap-endap ke rumah Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Dan hati kecilnya mereka mengakui, makanya tiap malam mereka datang seperti ketagihan mendengar bacaan Al-Quran itu. Sampai satu saat semuanya ketemu, para hadirin. Abu Jahal ketemu, Abu Lahab ketemu, dan ketemu. Wah, kata mereka, bahaya nih kalau kita terus datang ke sini, lama-lama kita terbawa sama Muhammad gitu. Akhirnya mereka sepakat di situ. Udah sejak malam ini, kata mereka, kita sepakati tidak boleh lagi ada yang datang ke rumah Muhammad untuk mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh dia. Gitu. Sepakat semuanya berhenti. Tapi setelah itu masing-masing punya pikiran yang sama. Kata Abu Jahal, pasti tidak akan ada yang datang sekarang, seorang pun ke sana. Sudah sepakat. Abu Lahab juga begitu. Walid bin Mughirah juga begitu. Dan sebagainya. Pasti sekarang enak sendirian dengerin itu. Di malam berikutnya ngumpul lagi, saling tunjuk. Lu kalau kata kita, kan udah sepakat tidak bisa mau datang lagi ke sini. Kok datang lagi? Sulit dibohongi hati kecil dan hati nurani. Memang itu kalau yang luar biasa menarik perhatian, merasuk ke dalam hati, pikiran dan jiwa, hanya karena hawa nafsu dan gengsi mereka yang tidak mau bersyahadat pada Nabi Muhammad SAW. Itu pengaruh Al-Quran para diri. Dulu di masa Rasulullah dan di masa nuzul Al-Quranul Karim sampai sekarang di berbagai belahan dunia, dulu orang-orang yang tidak suka dengan Quran, benci dengan Quran, mereka marah terhadap Quran, bahkan mereka mencela, menghina Al-Quran, sampai mereka berani membanggakan Al-Quran. Apa yang sekarang terjadi? Mereka kaji itu, mereka pelajari, mereka dalami, mereka tadabburi Al-Quran, lalu mereka masuk Islam. Gelombang orang-orang yang masuk Islam di zaman sekarang ini luar biasa, khususnya di dunia Barat itu sangat-sangat luar biasa. Cuma memang tidak terekspos dan tidak diekspos. Itulah pengaruh Al-Quran Karim pada diri. Al-Quran itulah yang telah membuat manusia-manusia, orang-orang Arab jahiliyah menjadi orang-orang hebat. Umar contoh tadi, orang berangasan, ya, menjadi orang yang lembut hatinya dengan Al-Quran. Orang yang tidak mengenal kebenaran menjadi orang yang lurus dan jujur. Orang yang tak punya sopan santun menjadi orang-orang yang penuh dengan akhlak yang mulia. Itu semuanya dengan Al-Quranul Karim. Negeri yang tidak diperhitungkan dan tidak dikenal di dunia ketika itu menjadi negeri yang luar biasa. Saat Arab Saudi itu, Jazirah Arab itu. Setelah apa? Setelah Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dengan apa? Dengan membawa Al-Quranul Karim. Namun demikian, tentu saja tidak bisa kita pungkiri, masih ada juga orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran, yang benci dengan Al-Quran, yang curiga dengan Al-Quran. Bahkan orang yang curiga, benci dan tidak suka dengan Al-Quran sekarang tidak hanya muncul dari kalangan orang-orang non-Muslim saja, banyak juga orang-orang Muslim yang mengaku Islam, yang justru mereka tidak
sepaham dengan Quran, mereka bertolak belakang dengan Quran, mereka curiga terhadap Quran dan lain-lain sebagainya. Itu tidak jadi masalah para jemaah, karena di Quran dibenci oleh seluruh umat manusia di muka bumi, tetap dia kalamullah yang suci. Nah, itu hikmah dari membaca Al-Quranul Karim, apalagi menghayati dan mentadaburinya, akan menjadikan hati kita tenang, jiwa kita tentram, pikiran kita bahagia, damai dan sebagainya dengan membaca Al-Quranul Karim. Coba deh kalau tidak percaya, baca Quran ngantuk deh, flop aja tidur gitu, saking apanya, saking tenangnya tidur gitu. Itu secontoh apa intermezzo saja para hadirin. Nah, selanjutnya para hadirin, hikmah al-baca Quran di dunia tadi seperti itu, di akhirat luar biasa, karena tadi pahalanya juga banyak. Di sisi lain Allah Rasul bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasul. Baca oleh kalian Al-Quranul Karim, karena Quran itu di hari kiamat nanti akan datang kepadamu, atau akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Apa syafaat itu? Syafaat itu artinya pembebasan dari dosa, penghapusan dosa. Syafaat itu bisa bermakna pembebasan dari siksa api neraka. Syafaat juga bisa bermakna terangkatnya derajat seseorang di surga semakin tinggi, karena Rasul juga bersabda, kedudukan seseorang di surga itu sesuai dengan bacaan Al-Quran yang dibacanya waktu di dunia. Maka Rasul mengatakan, Iqra'ul Iqra' Thummartaqi, Iqra' Thummartaqi, Iqra' Thummartaqi. Baca dan baca, maka derajatmu akan naik. Di hadis itu bersabda, Al-Quran wasyam atau wasaum yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yang melakukannya di hari kiamat nanti. Bagaimana cara Quran memberikan syafaat? Di hadis dikatakan, Quran berkata kepada Allah. Jadi Quran bisa bicara di hadapan Allah yang mengatakan, ayat Rabbi manaktuhu an-na'im. Ya Allah, akulah yang membuat dia, menghalangi dia tidur di malam hari. Dia menunda tidurnya atau bangun dari tidurnya hanya karena ingin membacaku. Itu kata Al-Quran di hadapan Allah. Fasyafi'ni, kata Quran, ya Allah, izinkan aku untuk berikan syafaat kepada dia. Maka Al-Quran dikasih izin oleh Allah untuk berikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Itu di hari kiamat. Nah, ketika di padang mahsyar, kan padang mahsyar itu kondisinya sangat dahsyat. Yang Rasul katakan dalam hadis Al-Bukhari dan yang ini dikatakan, ketika kita di padang mahsyar itu para hadirin, tudnas syamsu yaumal qiyamah, matahari didekatkan kepada kita, kepada kepala kita di hari kiamat. Qadru milin, kata Rasul. Jarak antara matahari dengan kepala kita di padang mahsyar itu kira-kira 1 mil jaraknya. Bayangin, 1 mil. Kalau 1 mil darat kan sekitar 1,5 kilometer kan? 1.500 km, 1.410 km itu. Sekarang aja jaraknya jauh, panas banget kalau siang hari. Nah, di padang mahsyar itu jaraknya qadru milin, kira-kira 1 mil. Jika Rasulullah, mereka yang di padang mahsyar itu berkeringat, dan keringatnya sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang terendam keringat oleh keringatnya sendiri sampai dengan mata kakinya, kata Rasulullah. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai dengkulnya, ada yang terendam sampai pahanya, yang terendam sampai pinggangnya, yang terendam sampai dadanya, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dan ada orang-orang yang dapat naungan, tidak akan merasakan kepanasan di hari kiamat di padang mahsyar itu. Siapa? Mereka yang tak pernah berhenti baca Quran,
Dan Quran yang akan datang menemui mereka, kata hadis itu, sahih hadis terjemahan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Maka kedua surat itu di hari kiamat akan berubah menjadi awan yang sangat tebal, kata hadis itu, atau seperti gerombolan burung yang sangat banyak yang menaungi pembacanya, sehingga mereka tidak merasakan panasnya sinar matahari itu, dan otomatis tidak akan merasakan keringat, tidak akan tenggelam dalam keringatnya. Itulah Al-Quran Karim. Jadi di 114 surah dari 30 juz Al-Quran yang kita baca, yang paling pertama tampil menyelamatkan kita dan melindungi kita di padang mahsyar adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah berapa ayat? 186 ayat. Ali Imran 286 Al-Baqarah ya kan? Ali Imran 200 ayat. Dan Rasulullah ini luar biasa. Rasulullah itu kalau sholat tahajud bisa menyelesaikan Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dalam satu rakaat. Kalau di kita Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa itu tidak selesai sholat tarawih 1 bulan. Dibacanya cuma 1 ayat, 2 ayat saja. Iya, itulah luar biasa hikmah, kegunaan, manfaat baca Al-Quran di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan para hadirin di Ramadan yang memang dianjurkan kita senantiasa dekat dan bersahabat dengan Quran, tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Karena saya bilang tadi, baca Quran bagian dari ciri dan karakteristik orang-orang mukmin. Itu saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini mendorong diri saya dan para jemaah untuk sama-sama memanfaatkan waktu tersisa 14 hari lagi menyelesaikan sisa bacaan Al-Quran yang belum selesai. Semoga Allah ajal berikan kita kekuatan, kesungguhan, semangat yang tidak putus sampai dengan akhir Ramadan ini, dan kita menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan sempurna, dan kita keluar dari bulan Ramadan sebagai pemenang dengan membawa piala yang sangat berharga, yaitu piala takwa. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Aku beri hadap wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya bisa bergabung terhadap di sini.